penyelenggaraan Piala Dunia U20 itu sangat penting bagi Pak Jokowi ya. Dan Pak Jokowi jarang-jarang, bahkan mungkin hampir tidak pernah se-eksplisit kemarin menyatakan kekecewaannya dan kesedihannya terhadap batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang notabene ya diatribusikan kepada sikap PDI Perjuangan dan khususnya lagi sikap Ganjar Pranowo. Jadi saya melihat ada dua sisi sebetulnya dari sikap Pak Jokowi. Yang pertama mungkin pada PDI Perjuangan, yang kedua pada Ganjar Pranowo gitu. Dan karena sikap yang terjadi pada PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo, maka kemudian menjadi wajar juga kalau ada sinyalemen ya bahwa rencana membentuk koalisi besar mencuat seiring bertemunya Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah tanpa kehadiran PDI Perjuangan. Apakah ini jadi kode keras Jokowi kepada PDI Perjuangan yang belakangan berbeda jalan terkait penolakan timnas U20 Israel yang berujung batalnya tuan rumah Piala Dunia U20? Atau koalisi gemuk ini jadi strategi Jokowi melawan baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan? Sampai saat ini kita belum mendengarkan tanggapan dari Ketua Umum Megawati terkait wacana koalisi besar usai pertemuan Jokowi dengan 5 Ketua Umum Parpol ini. Apa sebenarnya tanggapan dari Ibu Mega? Tentu seperti yang sudah berlangsung selama ini berkaitan dengan narasi-narasi koalisi-koalisi, itu kan perkembangan dinamikanya begitu intens, katakanlah semakin mendekati pemilu, ya membahas soal koalisi-koalisi itu kan menjadi hal yang rutin kita dengarkan. Jadi untuk kali ini mungkin apapun yang melatar belakanginya itu tentu pada saatnya akan sampai kepada final bentuknya akan seperti apa. Dan tentu kalau di PDI Perjuangan, seperti yang sudah diketahui oleh seluruh rakyat Republik Indonesia ini, bahwa itu keputusan itu nanti pada saatnya akan disampaikan oleh Ibu Ketua Umum sendiri. Jadi kalau berkaitan dengan koalisi-koalisi yang muncul, ya itu sah-sah saja, wajar bisa berkreasi, bisa berinisiatif untuk melakukan langkah-langkah, itu wajar saja menurut Pak Irwan. Tapi apakah itu artinya PDIP sejalan dengan koalisi besar yang akan dibentuk ini? Ya kalau tentu karena kalau di dalam setiap event atau katakanlah proses konstitusi, proses demokrasi yang berdasarkan konstitusi kita, PDI Perjuangan tentu selama ini dan bahkan saat ini sudah tampak pemerintahan Pak Jokowi juga menyertakan banyak pihak untuk duduk di dalam pemerintahan. Jadi sebetulnya itu bukan sesuatu hal yang aneh apabila nanti juga akan bersama-sama dengan yang partai yang lain. Meskipun kita akan bisa mengusung sendiri, tapi tentu akan memperoleh dukungan dari banyak pihak itu kan lebih bagus gitu. Meskipun PDIP masih tetap optimistis dengan mengusung capresnya sendiri begitu ya, tidak bergabung dengan koalisi besar. Nah, saya akan ke Mas Kodari. Ini pertemuan antara KIB dan KKIR ini kemarin itu apakah bisa ditangkap sebagai kode keras dari Jokowi kepada PDIP, bargain politik? Kalau Jokowi saat ini sudah tidak terlampau didengarkan begitu, jadi sangat mungkin Jokowi bisa berbicara dengan kelima partai yang kemarin kumpul di DPP PAN itu. Ada tafsir seperti itu ya. Kenapa itu menjadi wajar? Karena kita tahu, atau saya paling tidak saya melihat penyelenggaraan Piala Dunia U20 itu sangat penting bagi Pak Jokowi ya. Dan Pak Jokowi jarang-jarang, bahkan mungkin hampir tidak pernah se-eksplisit kemarin menyatakan kekecewaannya dan kesedihannya terhadap batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang notabene ya
diatribusikan kepada sikap PDI Perjuangan dan khususnya lagi sikap Ganjar Pranowo. Jadi saya melihat ada dua sisi sebetulnya dari sikap Pak Jokowi. Yang pertama mungkin pada PDI Perjuangan, yang kedua pada Ganjar Pranowo, begitu. Dan karena sikap yang terjadi pada PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo, maka kemudian menjadi wajar juga kalau ada sinyalemen ya bahwa oh iya, Pak Jokowi selama ini kan memang dekat dengan PDI Perjuangan karena notabene kader, tetapi juga sebagai presiden dia juga tahu bahwa kekuatan politik di Indonesia ini tidak hanya PDI Perjuangan, karena itu juga harus mengelola keseimbangan dengan partai-partai yang lain. Dan kita juga sudah melihat selama ini bahwa yang jalan dengan Pak Jokowi itu kan ada dua orang, bukan cuma satu, ada Ganjar tapi juga ada Prabowo. Mungkin selama ini ya katakanlah 50-50 atau Ganjar 60%, Prabowo 40%, tapi dengan peristiwa besar kemarin bukan mustahil ini terjadi pergeseran. Sekarang Prabowo 60%, Ganjarnya 40%. Saya kira itu yang membuat kenapa dua koalisi besar ya, KKIR dan KIB ini bisa kumpul lah bersama-sama begitu. Jadi sinyalemennya sih pada hari ini KKIR dan KIB akan merger, bergabung menjadi sebuah koalisi besar begitu. Walaupun statement dari PDI Perjuangan terakhir itu juga menarik, siap menjadi tuan rumah, dan saya kira ini menjadi sesuatu yang kita perhatikan ke depan karena kalau kita bicara koalisi pada hari ini kan sesungguhnya ada 4 potensi koalisi. KKIR dengan capresnya Prabowo Subianto, kemudian Perubahan dengan capresnya Anies Baswedan. Yang belum jelas ini kan sebetulnya KIB dan PDI Perjuangan. Anggaplah PDI Perjuangan itu ada Ganjar Pranowo, dan menurut saya sebetulnya semula KIB itu kecenderungannya kepada Ganjar Pranowo, cuman tidak mau mendahului PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Ya, sehingga sebetulnya ada tetap peluang bahwa KIB akan bergabung dengan PDI Perjuangan ya, karena kan di situ ada katakanlah Ganjar Pranowo yang juga punya peluang untuk menang. Tetapi dengan sikap Ganjar kemarin yang istilah saya itu menjadi antitesis Jokowi, Ganjar itu menjadi titik tolak, bukan lagi menjadi titik tarik gitu bagi KIB. Baik, bagaimana tanggapannya? Larinya ke koalisi besar yang kemarin itu. Ya, Pak Irwan, bagaimana tanggapannya melihat ada pergeseran dukungan dari Jokowi dari Ganjar menuju ke Prabowo begitu terkait dengan apa yang kemarin terjadi penolakan timnas Israel U20? Itu kan kata analisa, katakanlah para ahli-ahli yang mengutak-atik proses atau kejadian dinamika yang terakhir terjadi. Jangan salah ya, yang bersedih untuk tidak ada U20, tidak terjadinya U20 di Indonesia ini, kita bukan berarti bersenang ya. Tentu sama dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau tadi ada kalimat itu antitesis, ya tentu menempatkannya mungkin tidak tepat. Karena pandangan kita berbasis kepada ideologi dan konstitusi. Itu tulisannya, hanya karena kita tidak memahami secara lebih dalam. Jadi kan tidak mungkin sekarang urusan membincang-bincangkan koalisi, kita harus mengalahkan konstitusi dan ideologi kami. Itu tentu tidak demikian. Kalau katakanlah di dalam perbincangannya atau katakanlah di dalam menganalisanya terjadinya sebuah kemungkinan penurunan dan sebagainya, bagi kami itu mungkin adalah sebuah hal yang ya pembelajaran, pemahaman itu memang ada risikonya, tidak apa-apa. Dan bahwa itu menjadi dianalisa itu akan bergeser ke sana dan kemari suaranya elektoral dan sebagainya, itu tinjauan hitung-hitungan karena dinamikanya begini dan begitu, nah maka nanti kejadiannya akan terjadi demikian, boleh-boleh saja. Ya. Itu kan dipersilahkan ya untuk tidak punya hak kita untuk menganalisa apapun yang dilakukan seperti Bung Kudori ini. Ya, tapi kesimpulannya mungkin menurut saya ya itu terlalu pagi. Ya, tapi boleh juga kalau misalnya ini dijadikan sebuah framing adanya benturan. Jangan salah ya, bahwa Pak Jokowi kan juga dari PDI Perjuangan, beliau juga sangat memahami
ideologi dan konstitusi negeri ini gitu. Ya. Jadi bukan berarti bahwa tidak tahu kan, pasti paham. Pak Irwan, Yang kedua, tadi saya ulangi kembali bahwa bukan berarti kesedihan itu kita tidak merasakan kesedihan, ya pasti sedih. Baik. Tapi hanya dengan pertimbangan, bukan karena menolak itu tanpa alasan, tanpa pertimbangan, tanpa ada hal-hal yang lain ya yang lebih mendasar. Dan tentu itu akan dimanfaatkan. Kalau namanya politik itu apapun, ruang sekecil apapun akan dibuat untuk sesuatu hal yang menjadi ruang publik untuk terpengaruh dan sebagainya. Baik, Pak Irwan. Pak Irwan, tadi Pak Mas Kodari sempat mengatakan bahwa yang salah satu yang juga mungkin akan sulit dilaksanakan ketika PDIP bergabung dengan koalisi besar ini yang masih wacana juga adalah karena semua kekuatan politik ini menjadi satu. Pasti akan rumit. Rumitnya adalah kira-kira siapa nanti capres yang akan diusung ketika koalisi besar ini akan terbentuk, apalagi jika PDI Perjuangan ikut bergabung begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya kalau soal bergabung sama bagaimana nanti perkembangannya itu tentu nanti menunggu keputusan Ibu Megawati di dalam mengambil keputusan calon presiden, dan itu nanti saatnya tentu akan tiba. Jadi kalau misalnya koalisi besar ini memang sudah sangat besar, kan namanya juga besar, Pak Budori, kenapa tidak sampaikan saja sekarang keputusannya untuk mencalonkan siapa begitu? Kami persilahkan, itu kan Pak, wajar-wajar saja kalau memang sudah sangat super besar begitu ya. Tapi jadi tidak terlalu ada hambatan kalau memang sudah cukup kuat begitu. Jadi tentu kalau kami tentu karena ada konstitusi di internal PDI Perjuangan bahwa nanti pada saatnya Ibu Megawati sendiri yang akan mengumumkan soal calon presiden, dan itu tentu terkait dengan dukungan yang disebut sekarang adalah koalisi, kan begitu. Ya, apakah ketika Mbak Puan menyatakan akan menjadi tuan rumah koalisi para ketua umum 5 dari ketua umum partai politik ini sudah sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh Ibu Megawati? Ya tentu itu sejalan, bahwa tentu kan saya tadi sudah sampaikan, pemerintahan saat ini pun kan juga PDI Perjuangan tidak sendirian. Baik. Yang bergabung dalam kabinet ini kan juga gabungan dari banyak partai. Itu pun di tengah jalan pun, di pertengahan maupun di awal pemerintahan Pak Jokowi, itu akhirnya bergabunglah berbagai pihak. Itu sekarang yang disebutnya dengan koalisi di pemerintahan, kan begitu. Ya. Jadi, itu sudah terbukti bahwa itu akhirnya kita tidak akan melakukannya sendiri, kan begitu. Ya, saya akan ke Bang Kodari. Bang Kodari, sebenarnya seberapa besar kemungkinan PDI Perjuangan ini akan bergabung dengan koalisi besar ini, dan apakah wacana pembentukan koalisi besar ini muncul juga untuk menghadapi calon presiden Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan? Oke, saya berangkat dari satu tesis dulu ya, karena semua analisa kan berangkat dari satu tesis dasar. Tesis dasar saya adalah PDI Perjuangan dan Gerindra pada hari ini tidak mungkin bergabung, karena mereka masing-masing akan bertekad untuk mengajukan calon presiden. Gerindra sudah jelas Prabowo, PDI Perjuangan kita belum tahu, mungkin antara Mas Ganjar atau Mbak Puan, tetapi intinya tidak ada yang mau mengalah menjadi calon wakil presiden. Karena itu sebetulnya kita punya dua versi koalisi besar pada hari ini. Koalisi besar A, yaitu gabungan KIB dengan KKIR, seperti yang kemarin kita lihat. Yang kedua, koalisi besar B, di mana KIB kemudian mengayun kepada PDI Perjuangan atau diajak bergabung oleh PDI Perjuangan, begitu. Tidak mungkin koalisi besar itu di dalamnya ada KIR, KKIR, KIB, dan PDI Perjuangan. Nah, tadi balik pertanyaannya Taufik, siapa calon presidennya? Gitu. Di situ akan terjadi kesulitan yang luar biasa, gitu. Dan karena itu tidak mungkin terrealisasi. Soal koalisi Indonesia, soal koalisi besar ini sendiri, apakah kemudian akan mewujud atau tidak? Seperti tadi pertanyaan dari Mas Nusirwan, ini kan baru gejala-gejala awal, tanda-tanda awal, yang mungkin bagian dari dinamika yang terjadi kemarin itu dengan batalnya Piala Dunia itu, gitu. Nah, apakah kemudian tren ini akan terus berlanjut ya, dan kemudian menguat atau justru melemah? Tentu kita harus menyaksikan peristiwa-peristiwa berikutnya.
kita harus lihat sikap-sikap, gestur, dan simbol-simbol dari Pak Jokowi lainnya dan juga dari para tokoh-tokoh politik yang kemarin bergabung atau hadir di acara silaturahmi yang diselenggarakan oleh PAN tersebut begitu. Jadi balik lagi kita melihat pergerakan, kita melihat dinamika. Nah khusus untuk koalisi besar ada tanda-tanda atau ada gejala, tetapi apakah kemudian ini akan mewujud menjadi sebuah koalisi yang signifikan, koalisi yang formal, betul-betul mengajukan calon sendiri, betul-betul bergabung KKIR dan KIP, menurut saya belum bisa dijawab sekarang. Kita harus saksikan mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan ke depan. Masih harus menunggu begitu ya. Saya akan terakhir ke Pak Nusirwan, singkat saja. Tadi yang seperti disebutkan oleh Bang Kodari, apakah PDIP akan menjadi koalisi A, B, atau mungkin akan menjadi poros ketiga? Ya, itu pertanyaannya memaksa. Jadi bukan pilihannya tidak demikian. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hudori, seperti apa yang saya juga sampaikan. Besok 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan akan terjadi perkembangan. Bagaimana sekarang menjawab pertanyaan memilih A atau B atau C? Ya, Ibu Ketua Umum kami belum memutuskan kok calon presiden bagaimana menghimpun koalisi. Jadi kalau sekarang mau bergabung-gabung ya ketemu-ketemu ya tidak apa-apa, baik-baik saja ya, kan begitu. Baik kalau begitu. Itu tentu pertanyaan untuk memilih tidak sekarang. Nanti akan terjawab sendiri, pertanyaan memilih yang mana nanti akan terjawab. Kapan itu? Pada saatnya pasti akan terjawab. Iya.